Jadi di proposal yang mau yang teman-teman kerjakan itu eh, terkait dengan event yang mau kita lakukan, kalian membayangkan bahwa seperti sungguhan gitu. Kemudian saya pengen ada semacam desain cover proposal yang cukup menarik gitu. Yang mungkin biasa desain grafis silakan dibikin. Kemudian termasuk media promosinya. Media promosinya dibikin misalnya nanti konten Instagramnya promonya seperti apa, misalnya gitu. Posternya seperti apa, digital posternya seperti apa, bla 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 gitulah. Kalau dulu biasanya dalam proposal itu mm, saya lengkapi dengan desain-desain promo gitu. Ini menarik untuk dipelajari oleh sponsorship gitu. Sponsorship mudah, tinggal saya bantu ini, saya ditampilkan di media promo apa. Oh ini, harganya berapa sekian. Nah, itu. Jadi mempercepat proses terjadinya transaksi antara kita dengan sponsorship. Event staging itu saya pikir eh, apa namanya? Ya saat-saat yang dimana kita harus harus semua ready gitu ya. Eh, Semua hal, semua divisi harus mencermati pekerjaannya masing-masing secara detail. Dan apalagi kalau sekarang pola komunikasinya apa dengan mudah dengan grup WA, dengan telepon, dengan HT itu saya pikir banyak membantu lah karena sangat penting komunikasinya itu. Yang di kelas A kemarin juga ini untuk diskusi aja ya. Jadi ini terkait dengan pandemi misalnya gitu. Itu bisa juga dicantumkan di proposal kalian. Artinya begini. Jadi dengan situasi pandemi semacam ini, kemudian media yang kita gunakan offline dan online gitu kan di dalam event bisnis plan yang mau kita adakan. Kemudian dalam kondisi pandemi semacam ini, UMKM itu kan mengalami drop gitu, drop usahanya gitu, antara 70 sampai 80% mungkin. Karena kemarin ada penelitian juga di daerah Jogja, UMKM bisa ngedrop sampai 70 sampai 80 persen omsetnya. Itu kemudian bagaimana event yang mau kita adakan itu bermanfaat untuk mereka. Nah, kalian ini PR bisa nggak bikin sistem bahwa event yang akan kita lakukan ini bermanfaat untuk mereka. Mungkin, mungkin ini mungkin. Jadi eh, setiap setiap peserta, kelompok peserta kemudian merancang sebuah sistem yang harus mendampingi salah satu UKM misalnya gitu. Salah satu UKM yang terkena dampak pandemi. Ini bagus juga gitu. Terkena dampaknya seperti apa, kemudian didampingi di wilayah apanya. Mungkin promosinya, mungkin pendampingannya di permodalan mungkin atau mungkin di manajemen apanya misalnya begitu. Itu saya kira baik juga. Artinya gini,
kita mempunyai event itu tidak sekedar lomba gitu loh. Tidak sekedar lomba bahwa ini bagus-bagusan konsep, tapi mempunyai efek bahwa eh, terhadap masyarakat, terhadap khususnya UMKM yang terkait dengan company tentang apa usaha menengah kecil misalnya gitu. Kalau ada efeknya itu akan lebih baik. Ada nilai tersendiri. Nah, ada pendampingan. Kemudian bisa nggak diusahakan bisnis plan ini apa namanya? Bisnis plan ini diantaranya tadi mendampingi UMKM, kemudian sebisa mungkin misalnya ya min kita bisa nggak mendapatkan sponsor dari kementerian perindustrian misalnya gitu. Eh, dengan konsep tertentu yang menang misalnya katakanlah 5 peserta pemenang 1, 2, 3 harapan 1 harapan 2 ini dapat modal kerja atau modal apa ya modal kerja untuk produksi misalnya atau untuk marketing atau untuk apapun gitu dengan konsep tertentu yang kalian rancang gitu. Jadi memang butuh eh, itu saya kira layak untuk kalau memang proposal kita itu bagus gitu dan kita ajukan ke kementerian sangat mungkin untuk disupport gitu karena ini saatnya saat pandemi gitu kan saat pandemi dengan event kita ini bla 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 kemudian untuk mendorong apa perekonomian efeknya juga pada apa perbaikan ekonomi masyarakat apa di saat pandemi misalnya gitu itu bisa kita mengajukan permohonan ke kementerian kementerian bisa jadi Kementerian Perindustrian atau mungkin Kementerian Koperasi gitu nggak masalah atau mungkin BUMN BUMN itu mempunyai program CSR atau corporate responsibility gitu. Apa social responsibility jadi kalau dulu kalau nggak salah 5% dari keuntungan BUMN itu untuk mendukung, untuk mensupport UMKM. Tapi kalau nggak salah sekarang itu sekitar 7% dari keuntungan BUMN. BUMN banyak sekali, perbankan, BRI, ada Bank Mandiri, bank apa, bank-bank yang BUMN, kemudian ada Angkasa Pura, ada banyak sekali itu, ratusan malah. Ada Pertamina, ada banyak sekali itu BUMN kalau kalian bisa sekreatif itu. Artinya apa? Sebisa mungkin kita mempunyai manfaat itu sangat penting itu. Jadi saya pikir akan menjadi nilai lebih itu, tidak sekedar hanya membuat eh, event ya kalau cuman lomba-lomba gitu kemudian habis itu selesai hadiahnya cuman apa 2, 3 juta atau maksimal 5 juta itu ya, saya pikir tidak terlalu apa mempunyai nilai kalau menurut saya. Ada pertanyaan mungkin? Pak izin bertanya Pak, ini untuk Ya, lomba buku sendiri itu, Imam. ya, ya Pak, Oke, Imam. itu temanya sendiri apakah harus furnitur atau enggak Pak? Kan kalau dikata Bapaknya sendiri kan apa ya harus sama support kayak UMKM dan lain sebagainya. Kebanyakan UMKM itu kan enggak furnitur loh Pak. Jadi kebanyakan UMKM itu kayak model bisnisnya itu kan kayak makanan yang ringan-ringan gitu Pak, makanan atau minuman atau kayak mungkin baju dan sebagainya gitu Pak. Apakah harus furnitur atau enggak Pak? Kalau ini konteksnya tugas gitu, bukan event sesungguhnya gitu. Itu kalau menurut saya lebih lebih spesifik ke furniture karena memang kita di lembaga industri furniture gitu. Jadi lebih baik lebih spesifik ke industri furniturnya. Jadi
bisa jadi konsep kalian itu bagaimana membantu UKM di bidang furniture dan kerajinan, misalnya industri kayu lah gitu kan. Ininya begitu. Kan banyak sekali tuh tukang mebel di pinggir-pinggir jalan yang kecil-kecil itu eh, bisa jadi pengelolaannya secara tradisional. Dia nggak punya IG, nggak punya Facebook, nggak punya media sosial gitu. Eh, Pola pemasarannya juga sulit. Sekarang sekarang saya jualan mebel pun dengan tiduran pakai HP itu sudah selesai itu sangat membantu gitu. Dan pola bisnis sekarang dengan adanya digitalisasi komunikasi itu sangat bergeser dan pengusaha kecil menengah yang tidak melek digital, tidak melek teknologi itu akan terlewatkan gitu. Kasihan mereka gitu. Bahkan mungkin mereka karena sudah tua misalnya gitu, dia nggak gaptek. Nah, teman-teman ini yang bisa membantu. Oh, ini Pak, saya buatkan ide IG misalnya. Oh, ini ada saya buatkan media sosial akun nanti Bapak ini produknya saya foto, saya upload, ini cara komunikasinya semacam ini. Jadi ada semacam upgrading gitu saya kira. Jadi lebih spesifik ke furniture dan pengolahan kayu saya pikir, Imam. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lain lagi? Kita diskusi aja karena eh, saya pikir begini, karya apapun ya yang kita bikin, gitu, kalau menurut saya sebanyak-banyaknya bisa bermanfaat untuk masyarakat, gitu. Jadi tidak tidak kemudian kita misalnya kita bikin eh, pertunjukan apa gitu, itu misinya harus jelas gitu. Seperti dulu ibaratnya begini. Dulu saya pernah bikin acara Indonesia Satu Hati namanya. Itu mendatangkan artis. Nah, itu misi sosial. Jadi ada artis, saya bikin ada artis, ada Charlie, ada Gusmus. Saya minta untuk kita minta untuk baca puisi. Kemudian ada Toto Tewel, gitaris itu. Kemudian eh, ada banyak grup di situ bikin karya masing-masing. Temanya tentang bagaimana memulihkan bencana alam, memulihkan mentalitas atau mensikapi terhadap korban bencana alam. Nah, itu kemudian kita rangkum, kita record, kita masukkan dalam CD, kita jual. Dan hasil penjualannya itu untuk membantu korban bencana alam, khususnya dulu Merapi, meletusnya Merapi. Nah, event-event yang semacam itu mempunyai nilai kalau menurut saya. Jadi tidak sekedar hura-hura menyanyi atau bikin konser musik yang apa eh, gemerlap gitu, tapi just happy-happy itu saya pikir kalau menurut saya kok tidak begitu suka sih. Ya terserah saja. Artinya eh, di, hanya sekedar mengapresiasi sebuah karya ya it's okay gitu. Tapi ada misi yang yang mau kita bawa itu lebih lebih baik saya kira. Begitu rekan-rekan semua. Elisa Cahya, Ulidia mana Ulidia? Ada pertanyaan lain mungkin? Ada yang hobi bikin poster nggak, teman-teman? Bikin gambar pakai Corel atau mungkin Photoshop mungkin gitu. Bukan hobi sih Pak, tapi kalau misalnya ada event itu memang ada job desk sendiri. Kadang saya juga pernah bikin sertifikat atau poster gitu.
Tentang apa? Nah, biasanya webinar sih Pak, jadi kegiatan kampus gitu. Oke, oke, oke. Iya, iya. Nggak, artinya begini, meskipun webinar gitu, media publik ini terkait dengan bagaimana komunikasi secara visual, gitu. Jadi bagaimana menampilkan media komunikasi visual itu mengena gitu. Jadi jangan asal bikin poster kalau menurut saya. Jadi bikin poster, bikin apa konten media sosial yang sifatnya infografis gitu. Itu ya harus berdasarkan beberapa hal. Artinya tentang bentuk gitu ya. Bentuk, bagaimana kita membuat bentuk logo event, kemudian coloringnya seperti apa, branding color yang mau kita tampilkan lebih dominan apa, terus kemudian fontnya yang mau kita pilih apa, itu pola komunikasi visual itu perlu kita pelajari juga gitu dalam sebuah event manajemen. Karena kalau apa dengan menampilkan apa adanya juga akan menimbulkan image publik terhadap event kita itu, ini kok acak-acak misalnya gitu. Itu pengaruh terhadap apa image publik terhadap event kita kira-kira. Ada yang bisa bikin website mungkin? Bisa Pak. Hmm? Saya pernah bikin website ya Pak. Suaramu putus-putus ya. Oh ya, putus-putus. Kamu bisa bikin website? Kalau website, iya bisa Pak. Bisa. Website? Ya, website bisa Pak. Kamu punya Kan website sendiri? kalau punya sendiri belum sih Pak, kan kalau website itu kan harus punya hostingnya sama punya domainnya. Nah itu domainnya itu kan biasanya bayar Pak. Jadi saya tuh buatnya yang Belum. offline aja gitu Pak. Oh gitu, ya, 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 ya. Jadi ini pengalaman saya. Jadi ya meskipun dulu saya di pemrograman UGM 1 tahun, cuman apa yang saya bisa tentang apa bikin website itu sebetulnya eh, lebih banyak otodidaknya. Apa yang saya pelajari dulu di pemrograman itu karena programnya sudah tahun 93-an. Tahun 93-an itu eh, kita belajar pemrograman itu bahasa pemrograman yang sudah lama dan apa relatif tidak dipakai di era sekarang khususnya di dunia apa website gitu. Sehingga untuk apa mempelajari dan membuat website yang polanya sekarang itu memang harus selalu diupdate gitu. Artinya begini, saya dari otodidak kemudian bahkan sampai berani untuk membuka jasa pembuatan website itu secara otodidak. Nah, itu butuh keberanian. Nah, teman-teman sangat mungkin untuk mandiri bikin website secara mandiri gitu. Mencoba apa beli hosting, beli apa domain sendiri dengan branding sendiri itu ya monggo. Artinya persoalan keberanian saja kalau menurut saya. Ini terkait dengan apa kemandirian. Jadi teman-teman kalau mengandalkan kalian belajar apa dan di institusi apa, kemudian besok menjadi apa, itu ya hanya istilahnya menjual ijazah, ngapain kan gitu. Kenapa nggak bisa mandiri kan gitu. Bikin perusahaan sendiri, itu penting. Jadi butuh mentalitas yang mental juara, artinya ya bisa mandiri, yakin bahwa kita bisa mandiri, bisa sendiri bikin usaha sendiri, apalagi sekarang era digital harus apa bisa berusaha sendiri gitu kira-kira.
Ada pertanyaan lain mungkin? Terkait proposal mungkin tugas-tugas apa yang kurang, apa bagaimana harus bagaimana gitu. Terus tentang video perkenalan itu sebetulnya kalian memperkenalkan diri dengan santai, tidak kemudian kaku gitu ya, santai aja. Misalnya, saya nama ini, saya lahir di sini, kemudian sekolah di sini, kemudian SMP di mana, SMA di mana, kenapa saya memilih di Politeknik Industri Furniture karena begini begini begini. Hobi saya begini, ini saya karya saya, ini dulu saya pernah bikin apa tulisan, novel, buku atau apapun gitu, atau gambar mungkin. Saya hobinya mancing misalnya gitu nggak masalah. Nah, yang kita butuhkan bagaimana mengenal teman-teman secara baik, kemudian bisa menangkap karakter gitu. Kira-kira begitu. Izin bertanya Pak UU. Siapa ini? Alvina. Alvina. Iya, Alvina. Suaramu kok kecil sekali. Oh, iya Pak, sudah terdengar. Dibesarkan. Atau Iya, kamu belum sarapan? sudah sarapan Pak. Sudah. Oke, gimana Alvina? Izin bertanya untuk presentasinya itu nanti. Presentasinya dalam bentuk PPT ya Pak? Presentasi proposal Boleh, bisnis plan-nya. boleh dalam bentuk presentasi, nanti kalian ngomong juga gitu. Oh, kemudian untuk pengumpulannya nanti juga via email Pak? Boleh, ya lewat email. Untuk waktu presentasinya itu sendiri hari apa ya Pak? Hari besok kan Selasa ya? Besok Selasa, berarti waktu pagi ya Pak? Gini. Enaknya gimana? Kalau besok malam gitu? Jam 7 malam seperti biasa gitu? Atau pagi? Gimana? Teman-teman monggo silakan. Enaknya pagi atau malam? Pagi ya? Ya kalau bisa pagi sih Pak. Oke. Biar seger gitu dan sarapan dulu teman-teman. Besok pagi ya. Kita usahakan deh. Ya, jadi ada tambahan Alvina? Sudah Pak, cukup. Terima kasih banyak Pak. Oke. Nanti termasuk bahan presentasinya dikirim ke email sekalian. Ada yang lain? Ada yang punya pengalaman apa gitu waktu bikin event gitu? Nanti bisa kita obrolkan di sini. Jadi dasar-dasar event itu dulu hampir sama dengan dasar-dasar pola LDK. LDK itu lembaga pelatihan dasar kepemimpinan gitu. Ada sebagian nilai-nilai yang saya ambil karena dulu ya saya tidak pernah mempelajari di mata kuliah tertentu yang memang spesifik manajemen event, tidak pernah. Ini berdasarkan praktisi saja gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu disusun secara sistematis ya. Akhirnya kita mencari referensi. Cuman memang dunia teori itu
agak berbeda dengan dunia praktek. Ada di dalam hal apapun, termasuk dunia bisnis, termasuk dunia event gitu. Event itu ketika kita hanya berkutat dengan buku, oh caranya bikin event seperti ini dan hafal gitu, tanpa pernah praktek gitu ya, sama aja bohong. Jadi harus praktek bagaimana, karena kondisi di lapangan sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita mau bikin event apapun, itu teori-teori sebagai dasar aja. Basic intelektual kita di situ. Basic intelektualnya begitu. Jadi polanya, oh ini solusinya begini. Bisa jadi di dunia praktek itu ada solusi yang tidak pernah dibahas di dunia teori. Gitu. Solusi-solusi yang bisa kita pakai, tapi di dunia teori tidak ada diajarkan di kampus misalnya. Itu banyak hal gitu, termasuk dunia bisnis juga begitu. Dunia bisnis teorinya, oh kalau ekspor begini, caranya ini dokumen-dokumennya seperti ini, bla bla bla. Nanti ini hubungannya kemana? Ini ke kementerian apa? Ini ke dinas mana? Bla bla bla. Ini ke perusahaan apa? Izinnya apa saja? Bagaimana berkomunikasi dengan buyer, bla bla bla. Tapi di dunia praktek itu sangat berbeda. Ketika ada masalah, misalnya masalah LC, payment system. Payment system, dulu saya pernah, ini sharing aja bahwa dulu saya pernah ekspor ke Arab gitu, di kontainer turun di Damam di Arab Saudi itu, dan payment sistemnya pakai LC. LC yang biasa dengan negara-negara lain itu mungkin cuma 3-4 lembar, itu 12 lembar LC-nya. Bahasa Inggris dengan bahasa LC, bahasa pola sales kontrak di LC, dan harus kita pahami secara baik, bahkan aturannya detail, sampai di setiap item barang harus ditempeli stiker Made in Indonesia, kemudian di pintu kontainer harus ditulisi Made in Indonesia, kayak gitu. Di dunia akademis tidak ada. Gitu. Jadi kita harus praktek. Gitu. Termasuk ketika harus amen LC, harus diamandemen, harus dirubah karena kesalahan volume dan lain sebagainya, itu di dunia akademis hanya menyebutkan bahwa LC kalau memang ada kesalahan item harus diamen, itu selesai. Tapi ngurusnya itu yang nggak pernah dibahas. Ngurusnya kemana? LC ke Timur Tengah ngurusnya kemana? Harus minta tanda tangan siapa? Harus ke kedutaan besar dan lain sebagainya, itu enggak ada di dunia teori. Dan kendalanya apa di sana? Bayar berapa? Itu nggak pernah dibahas di dalam teori. Maka memang butuh teman-teman mengetahui secara prakteknya seperti apa. Termasuk dunia event management, butuh praktisi yang memberikan referensi bahwa di dunia real, di manajemen event itu seperti ini. Gitu. Itu kira-kira teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Cukup ya, Farhan? Sepertinya cukup, Pak. Oke, presensinya di report ke Pak Yogi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti perkuliahan pagi ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa japri saya, nggak apa-apa. Kalau saya bisa saya sempatkan untuk menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak UU. Sama-sama. Terima kasih Pak UU. Sama-sama.